Hari ini kita akan coba mereview kandang kami yang ada di Ciampea ini di waktu malam. Kebetulan ini yang ada kita review itu kandang breeding. Di proses breeding itu kita butuh waktu yang cukup lama karena ini berkaitan dengan investasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat ternak. Kembali lagi bersama kami di kandang Ciampea. Ada yang beda pada hari ini dan pada malam hari ini. Teman-teman bisa melihat seperti biasanya setiap konten itu kan siang ya, atau di pagi hari maupun sore hari. Hari ini kita akan coba mereview kandang kami yang ada di Ciampea ini di waktu malam. Ya, anggap saja safari malam ya. Kita lihat sebelah kanan saya, ini ada kandang kayu, full kayu yang sudah pernah kita bahas. Kita punya dua kandang perkawinan koloni. Di kandang koloni ini sudah pasti banyaknya dominan betina untuk kita kawinkan. Perbandingannya, karena memang ini lumayan cukup luas, tadinya ini kami mau buat itu 4 skat. Cuman karena agak kagok dan kurang pas sepertinya, sehingga kita belongkan jadi 2 koloni saja. Nah, perbandingan perkawinan di breeding itu, oh ya maaf, kebetulan ini yang ada kita review itu kandang breeding. Nah, di breeding itu sebetulnya ada ketentuan standarisasi. Ini secara teori sebetulnya, tidak menjadi tolak ukur juga. Perkawinan standarnya adalah 1:10 sampai 15. Satunya jantan, 10-nya betina atau 15-nya betina. Lalu jenis apa yang kami punya di sini? Kami punya beberapa jenis darah atau genetik. Pertama, jelas semua betina di sini hampir 90% adalah Garut. Kenapa kita memilih Garut? Boleh teman-teman review kelebihan dan keunggulan si Garut tersebut. Salah satunya aja yang kita ambil adalah sifat prolifiknya ini yang bisa menghasilkan anak lebih dari 1 pada umumnya. Kalau secara teori 1,7, berarti kemungkinan 2 itu besar. Lalu jantan yang kami punya adalah Garut juga. Jantan lainnya kami punya Merino, nanti kita review. Ya. Lalu ada jantan Texel. Pertanyaannya, punya Dorper nggak? Nggak. Saya sudah mengalami dan sudah menjalankan itu 3 tahun kurang lebih. Namun hasil analisa saya secara pribadi, saya lebih mengutamakan yang ada di sini. Ya, kalau teman-teman boleh cek, harga Dorper lumayan. Jadi yang ada aja dulu. Nah, untuk Garut, dengan Garut, sehingga kita punya darah murni turunan Garut. Untuk Texel dengan Garut, kita punya darah crossingan, atau bisa dibilang hasil hibrid. Ada juga Merino dengan Garut, Merinonya jantan, betinanya Garut, itu juga sama crossingan hibrid. Biasanya kita panggil, ada penghususan nih Merino dan Garut, nama lainnya adalah Mega, bukan Megawati ya, mohon izin, salah itu kalau misalkan kita mengartikan itu, tapi singkatan Merino dan Garut ya. Lalu setelah ini kita punya kandang apa lagi? Geser sedikit ke kiri, ini kita punya kandang baterai. Tadi koloni yang terbuka luas lebar untuk kandang perkawinan. Kandang baterai ini untuk persalinan. Biasanya untuk pengemukan, betul. Ya, namanya kandang baterai, kandang yang plottingannya kecil-kecil sesuai standar dan ukuran yang kita desain. Nah, ini kebetulan saya buat 1 meter kali 1 meter. Tujuannya memang untuk bersalin. Ketika hasil dari perkawinan, dari kandang koloni ini diindikasikan ternak itu bunting, ya, masa kehamilannya sudah ada, tanda-tandanya jelas, maka pada saat dia bunting tua, wajib hukumnya kita geser. Ya, kita karantinakan untuk persiapan lahiran. Pasca lahiran, pra lahirannya kita harus maintain si domba yang bunting itu sebaik mungkin. Ya. Lalu apa sih sebetulnya breeding itu? Nah, sedikit saya sampaikan. Breeding adalah proses usaha beternak, baik domba ataupun kambing, atau ruminansia besar. Ini kan ruminansia kecil ya. Kebetulan kami fokus di domba. Ya, adapun kambing hanya sebagai sampel
untuk koleksi saja. Nah, di proses breeding itu kita butuh waktu yang cukup lama karena ini berkaitan dengan investasi. Kalau kita sebagai peternak siap untuk melakukan breeding, berarti hitungan-hitungannya mesti detail dan jelas. Kenapa? Karena breeding ini ibarat kata di awal kita harus menginvestasikan nilai yang cukup lumayan besar. Tergantung dari berapa jumlah populasi yang akan kita breedingkan. Ya, karena begini hitungan singkatnya. Di breeding itu kita punya siklus. Satu siklusnya itu 8 bulan. Ketika kita hitung 2 tahun lah anggap waktu terdekat dibagi 8 bulan, kita punya 3 siklus. Nah, 3 siklus itu dalam 2 tahun harus berhasil terrecording dan sesuai dengan penjadwalan yang semestinya. Contoh, pada masa domba bunting atau hamil itu membutuhkan waktu 5 bulan. Ya, pada saat kawin terjadi penetrasi positif 5 bulan dia melalui fase kehamilan atau kebuntingan. Setelah 5 bulan lebih kurang terlewatkan, barulah dia lahiran. Nah, pada saat lahiran dia membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyusui. Nah, ini berkaitan dengan pemilihan bibit yang akan kita lakukan breeding. Kenapa? Karena pada saat 3 bulan ini adalah waktu yang paling standar baik untuk melepas antara indukan ya dengan si anakan. Namanya lepas sapi. Oh, bisa nggak ada pertanyaan? Kan bisa lebih dipercepat 2 bulan supaya bisa dikawinkan ulang dan memperpendek waktu produktivitas supaya menghasilkan perkawinan baru dan bunting baru. Bisa, dengan catatan tadi, ketika kita punya 3 jenis jantan, ada Garut, Merino, dan Texel. Kami di sini pada saat siklus pertama kami kawinkan Garut dengan Garut, masih aman. Siklus kedua berarti si betinanya sudah lahir, hasil peranakan Garut juga, murni Garut. Setelah itu pada masa bunting 5 bulan, menyusui 3 bulan, kita ambil menyusui 2 bulan, bukan dilepas sapi, tapi kita langsung lepaskan dari kandang baterai ya ke kandang koloni di fase 2 bulan itu. Pada saat 2 bulan dikawinkannya seperti apa? Ya kita masukkan pada umumnya aja ke kandang koloni tersebut. Dengan catatan, pertama jantannya kita harus selektif. Tidak boleh menggunakan Garut lagi. Kalau Garutnya terindikasi agresif, ya, nakal lah istilahnya. Jadi jangan sampai kita masukkan kawinkan lagi ke jantan yang Garut, anaknya malah dihajar, dipukul, diseruduk. Yang ada beresiko kematian atau cacat terhadap anakan. Karena apa? Prosesnya kan akan mengganggu proses perkawinan si jantan untuk menyerang si betina atau mempenetrasi. Nah, makanya kami sarankan setelah keturunannya pertama Garut, kita ganti jantannya jenis non tanduk. Nah, kalau biasa orang pada umumnya bilang dugul. Nah, kita punya 2 unggulan kami adalah Merino dan Texel. Sehingga di periode kedua kami mengawinkannya dengan jenis Texel atau Merino yang secara basic dia tidak punya naluri bertarung, tidak punya naluri nakal atau jahat. Jahat dalam arti bukan jahat pada umumnya ya. Istilahnya pada saat si anakan mengikuti ibunya, ini akan menjadi penghalang jantan untuk mengawinkan ibunya di siklus kedua. Sehingga tadi yang saya bilang, kalau jenis Texel atau Merino, boleh nanti kita lihat. Ada juga contohnya. Ada indukan yang anakannya digabungkan di satu koloni. Ternak ini dikawinkan dengan jenis jantan Texel atau Merino, itu aman. Ya, pernah nggak dengan Garut? Pernah. Sehingga tadi yang saya sampaikan, betul ada benturan, ada serudukan. Karena si anaknya ini dianggap menghalangi proses perkawinan tersebut. Nah, hal-hal seperti itu sangat detail. Nanti kita bahas, kita lihat cuplikan videonya supaya sahabat ternak bisa melihat di lapangan prinsipnya seperti apa. Itu dulu, mungkin kita lanjut di pembahasan berikutnya.